assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Rida Hidayat. Gimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menyusu yang baik dan benar. Nah, kenapa sih saya bilangnya bagaimana cara menyusu yang baik dan benar, bukan cara menyusui yang baik dan benar. Nah, di sini kata-kata menyusu kita pilih sebagai bentuk kita menjaga mental atau menjaga kepercayaan diri seorang ibu, apalagi ibu baru, ketika dia sudah mendengar kata-kata gimana cara menyusunya udah baik dan benar atau belum. Nah, dia nanti akan berpikir bahwa saya itu selalu dinilai, saya itu selalu diperhatikan, ya kan, selalu dikritik apa yang saya kerjakan, saya takut salah. Nah, di situ ketika kita memilih kata-kata menyusu, itu kan kita berarti kesannya kita sedang menilai adik. Bagaimana sih bayi yang baru lahir ini, gimana dia sudah bisa beradaptasi atau belum, sudah bisa cara menyusu yang baik dan benar atau belum. Pembahasan kita di video kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang struktur dari payudara itu sendiri. Jadi nanti ini berkaitan dengan cara memegang pada saat kita menyusui, ya. Itu cara megang payudaranya seperti apa? Itu nanti berkaitan dengan bentuk payudara. Secara simpel saja lah, secara gampang lah. Itu strukturnya seperti apa dan isinya itu apa aja gitu ya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memegang replika payudara ya, atau etok-etok ini payudara lah ya. Ini mulai dari depan, ini secara simpel aja, ini ada puting, ini ada areola. Jadi bagian hitam setelah puting ini namanya areola. Nah, terus kita buka lagi, di sini ada yang namanya kelenjar ASI. Tapi ini memang nggak terlalu jelas kalau di sini karena bentuknya sudah berbeda dari gambar yang ada di buku ya. Nah, di sini sih hampir sama, cuman kalau di buku lebih jelas. Kalau dari kamera kayaknya nggak jelas ya teman-teman. Jadi kalau di buku itu sebenarnya di sini ada, sama aja sih, hampir sama. Ini jadi ada saluran ASI yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil ini, kemudian nanti dia akan bermuara pada satu saluran yang besar di tengah ya. Kalau di buku tuh nih, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini kan kecil-kecil ya. Ini saluran yang kecil-kecil. Nah, nanti dia akan bermuara pada beberapa saluran yang besar. Nih saluran yang besar. Kalau di replikanya seperti ini. Ya. Saluran besarnya di sini. Nah, ini kalau kita tutup saluran yang besar ini ya, yang di tengah ini, kalau kita tutup seperti ini, ternyata dia tepat berada di belakang areola ya, areola atau yang hitam-hitam ini. Nah, kalau dulu ibu-ibu kita dulu ya teman-teman, gimana cara megang payudara kira-kira? Ada yang tahu? Gini ya teman-teman, V. Nah, dengan kita memegang secara V seperti ini, sedangkan di belakang sini terdapat saluran ASI yang besar ya. Di sebelah sini ada saluran ASI yang besar. Kalau kita megangnya V, pencet gini, kira-kira gimana teman-teman? Nah, kira-kira dia kebumpet nggak? Ada gambaran? Kebumpet ya teman-teman. Di sini ada kelenjar ASI ya. Di sini penghasil ASI. Nah, di sini ada saluran kecil-kecil. Kemudian ada saluran yang besar, ya kan? Nah, saluran yang besar ini di tengah. Tepat di belakang areola mame ya, areola mame.
Nah, secara otomatis ketika kita pegangnya seperti ini, itu akan menghambat keluarnya ASI. Atau dulu kalau teman-teman ingat, ada nggak yang kalau mau menyusui terus gini-gini, ya, biar apa? Biar campur gitu ya katanya teman-teman. Nah, padahal kalau kita lihat dari strukturnya seperti ini, si ASI ini sudah berjalan di jalurnya masing-masing, ya. Sudah berjalan di salurannya masing-masing. Jadi kira-kira kalau diuyek-uyek gini gimana teman-teman? Apakah jadi bercampur? Enggak ya teman-teman. Enggak juga karena dia sudah ada di jalurnya. Jadi enggak mungkin kemudian dia bercampur jadi satu di sini, enggak. Itu udah dari selangnya masing-masing kayak gini. Bahkan nanti kalau misalkan kita diuyek-uyek gitu kalau bahasa Jawanya ya. Itu bisa nanti menyebabkan salurannya itu pecah ya. Jadi poin pertama yang kita dapat, pegangnya jangan bentuk V, tapi bentuk C. Seperti ini. Fungsinya apa? Untuk menyangga saja. Cukup menyangga itu sebelum si adik mendapatkan atau berhasil untuk menghisap payudara. Kalau sudah berhasil menghisap, kita lepas, nggak masalah. Nggak perlu dipegangin terus. Paling kita memantau di bagian hidung. Barangkali hidungnya ketilep ASI gitu ya. Fungsinya untuk bantu aja. Jadi nggak terus dipegangin kayak gini aja, nggak. Tapi disangga, kalau adik udah dapet ASI-nya, udah dapet payudaranya, udah pas posisinya, kita lepas. Nah, di sekitar areola ini biasanya terdapat benjolan-benjolan kecil. Ini namanya kelenjar Montgomery. Di sini dia menghasilkan kelenjar minyak. Jadi untuk melembabkan area sini, areola dan puting. Jadi nanti ketika si adik menyusu, biasanya diharapkan tidak terjadi lecet. Nah, selain itu dia juga menghasilkan bau yang khas. Bau khas payudara ibu. Jadi adik gampang kenal. Oh, ini kalau udah bau-bau seperti ini, berarti ini adalah bau payudara. Berarti saya waktunya untuk minum ASI. Nah, teman-teman sudah punya gambaran ya, sedikit gambaran bagaimana ternyata di dalam payudara itu isinya seperti ini, di luarnya seperti ini. Jadi sudah punya gambaran kenapa sih nggak boleh pegangnya V ya, yang disarankan itu secara C, yang terbaru kan seperti itu. Jadi teman-teman udah punya dasar. Ternyata karena penyebabnya salurannya yang besar-besar di tengah, di dekat dengan di belakang persis dari areola. Makanya nanti kalau kita pegangnya V itu membuat sumbatan. Akhirnya si ASI nggak bisa mengalir dengan deras.